Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas mengenai relasi dan fungsi materi di SMP kelas 8 semester ganjil ini. Materi kita pada kesempatan ini masuk ke materi fungsi. Ya, fungsi itu atau pemetaan, disebut juga pemetaan, adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap anggota A dengan tepat ke satu anggota B. Setiap anggota A dengan tepat ke satu anggota B. Ya, ditulisnya seperti ini. F fungsinya titik 2 A memetakan ke anggota B. Untuk membedakan antara fungsi dan juga relasi, mari kita lihat tabel berikut ini. Jadi, kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar mengenai relasi, sekarang kita masuk ke fungsi. Ada perbedaan antara relasi dan fungsi. Jadi, sebuah himpunan apakah dia termasuk relasi atau termasuk fungsi, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk relasi sendiri, anggota A-nya tidak harus memiliki pasangan di B, ya. Sedangkan kalau fungsi, anggota A harus memiliki pasangan di B. Ya, nanti akan kita coba lihat contohnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah jika relasi, anggota A boleh dipasangkan lebih dari satu kali. Ya, tapi kalau di fungsi, anggota A hanya boleh dipasangkan tepat satu kali. Ya, kita lihat coba. Ini contoh ada A, B, dan C. Apakah ini relasi atau fungsi? Kita akan coba lihat sesuai dengan tabel perbedaan yang kita buat. Nah, yang di bagian A, apakah bagian A ini, apakah bagian A ini merupakan relasi atau fungsi? Ya, mari kita kaji satu-satu. Di sini, untuk yang fungsi dulu. Anggota A harus memiliki pasangan di B. Jadi anggota dari A ini yang titik-titik ini memiliki pasangan di B. Sudah benar nih ya. Sudah benar berarti yang untuk yang kolom pertama. Anggota A hanya boleh dipasangkan tepat satu kali. Anggota A hanya boleh dipasangkan tepat satu kali. Nah, benar. Berarti yang A ini termasuk fungsi, ya. Termasuk fungsi. Kemudian yang B, kita akan lihat yang B. Nih, ini yang A, ini yang B ya. Anggota A harus memiliki pasangan di B. Anggota A yang ini, titik-titik ini harus memiliki pasangan di B. Nah, syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi ya. Ini nggak punya pasangan di B. Berarti yang ini adalah relasi, bukan fungsi. Tidak dikatakan fungsi yang bagian B, ya. Kemudian kita lihat yang bagian C. Di bagian C ini kita lihat dulu, apakah ini fungsi atau relasi. Kita lihat di bagian fungsi, karena setiap fungsi pasti relasi ya, tapi setiap relasi belum tentu dia fungsi, begitu. Maka kita carinya fungsi dulu. Anggota A harus memiliki pasangan di B. Anggota A nih memiliki pasangan semua nih di bagian B. Oke? Berarti syaratnya terpenuhi. Yang pertama. Syarat yang kedua, anggota A hanya boleh dipasangkan tepat satu kali. Anggota A hanya boleh dipasangkan tepat satu kali. Jadi kalau kita lihat yang ini dan ini dipasangkannya satu kali ya. Dari yang anggota A-nya walaupun ini tetap namanya dipasangkan satu kali nih. Walaupun dia ke sini dua kali. Tapi kan anggotanya ini cuma sekali masanginnya ya. Nah, tapi bagian yang atas ini yang dikatakan tidak memasangkan tepat satu kali. Jadi dia bisa ke sini, dia bisa ke sini. Ini dinamakan bukan fungsi ya, karena tidak memetakan atau tidak tepat satu kali. Jadi harus satu kali, nggak boleh dua seperti ini double ya. Tapi kalau di bagian sebelah sini boleh. Kalau dia ke sini dan dia ke sini juga boleh. Tapi kalau dari ini mau ke sini dan ke sini itu tidak boleh. Ini dikatakan bukan fungsi. Jadi kesimpulannya adalah yang A merupakan fungsi dan B dan C bukan fungsi. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita perlu tahu yang namanya himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B tersebut disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau rank. Mari kita lihat fungsi berikut. Nah, ini yang dinamakan dengan domain, kodomain, dan rank. Kita akan garis bawahi domain, kodomain, dan rank ya dari fungsi ini. Kita lihat, domain adalah daerah asal. Himpunan A disebut daerah asal. Yang bagian ini P ya di sini. Ini bagian ini disebut daerah asal atau domain disebutnya dalam matematikanya ya. Ini disebut domain. Sedangkan bagian ini disebut kodomain.
ya. Dan rank itu angka-angka yang ada di sini, yang dipasangkan ini 2, 4, 6, 8 dan 10. Itulah bedanya domain, kodomain dan rank. Ya, kesimpulannya seperti ini. Domainnya yang P ini berarti 1, 2, 3, 4 dan 5 ini domainnya, kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kodomainnya. Sedangkan rank ini hasil, ya, hasil nih, himpunan bagian himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A. Jadi yang mendapat pasangan di himpunan A aja ya, di himpunan P ini. Jadi ranknya adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Untuk mengukur kemampuan kalian silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.